warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah mabadu. Yang saya hormati teman-teman media yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kita dalam kegiatan konferensi pers atau press release kaitan dengan opini-opini kaitan dengan pemberitaan-pemberitaan sebelumnya kaitan dengan tuduhan atau dengan dugaan perkara yang dituduhkan kepada kami, yaitu dari tim pemenangan Hajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono, yaitu paslon 01. Nah, dengan ini supaya semuanya menjadi terang benderang, kami di sini sebelumnya akan memperkenalkan saya sendiri, Freddy Kristianto. Kebetulan saya dari Direktorat Hukum Pemenangan tim 01 Hajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono. Selanjutnya di sebelah kiri saya yaitu Pak, silakan perkenalkan dulu biar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih telah berkenan untuk hadir pada siang hari ini berkenaan dengan undangan terkait press conference yang akan dilakukan oleh tim hukum dan Direktorat Hukum Pemenangan Hajah Citra Fitriani beserta Haji Ino Darsono. Perkenalkan, nama saya Anu Fitriani, sarjana hukum selaku Ketua Tim Hukum dan Advokasi tim Hajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono. Dengan rekan saya Saudara Miftah Mujahid, sarjana hukum. Di sebelah kanannya ada Mas Adi Prayitno dan sebelah kiri saya ada Saudara Abdurrahman Wahid yang biasa dikenal dengan Mas Gusdur. Karena itu silakan kepada Bapak Direktorat untuk membuka dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan opini atau pemberitaan terkait dugaan money politik yang disangkakan kepada salah satu tim kami yang hari ini sedang berproses di Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Dan tempat persilakan. Baik, demikian sudah disampaikan. Kami yang di sini akan menyampaikan. Yang pertama, sebelum masuk terhadap substansi pokok materi dari hal-hal yang nanti akan disampaikan secara teknis, untuk membuka perkara ini supaya fakta-fakta yang terjadi itu terbuka secara menjadi terang benderang. Tidak ada prasangka, tidak ada fitnah, tidak ada tuduhan dan lain sebagainya. Yang pertama, kita awali dengan bahwa marilah kita bersama-sama wujudkan Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024 ini dengan ceria, dengan meriah dan memilih langsung. Selanjutnya bahwa ini adalah pesta demokrasi untuk Kabupaten Pangandaran. Mari kita bersama-sama sampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang baik untuk kemanfaatan kemaslahatan masyarakat Pangandaran, bukan sebaliknya dengan menyampaikan hal-hal yang bersifat cenderung bahwa itu adalah sebagai dugaan fitnah atau tuduhan belaka yang tanpa didasari dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Selanjutnya, kaitan dengan laporan di Bawaslu Kabupaten Pangandaran, di sana pihak tim pemenangan beserta kuasa hukumnya melaporkan pada hari Jumat di Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Nah, kaitan dengan laporan itu harus di dalam ketentuannya harus terpenuhi syarat formil dan syarat material sehingga laporan itu bisa diterima dan ditindaklanjuti. Itu kaitan yang pertama syaratnya. Yang kedua,
bahwa dalam hal ini itu harus terpenuhinya unsur-unsur terhadap pasal yang disangkakan. Yang ketiga yang perlu diingat adalah yang paling penting kaitan dengan pembuktian, kaitan dengan alat-alat bukti. Nah, dalam kesempatan ini saya sangat menyoroti kaitan dengan barang bukti yang telah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Karena nanti teknisnya akan dijelaskan kaitan dengan barang bukti tersebut. Nah, kebetulan dari kita sudah yang terklarifikasi itu 14 orang sebagai terlapor statusnya. Selanjutnya 4 orang, 5 orang yang diduga sebagai saksi pada waktu itu. Dan selanjutnya ada sekitar sebagian besar sudah mencabut dari laporan dari barang bukti yang sudah diserahkan ke Bawaslu. Ini kami di sini ada. Jadi ada sekitar sebagian besar yang sudah mencabut bahwa menyatakan hal itu tidak benar. Yang selanjutnya kaitan dengan yang perlu sampaikan, karena ini juga pernah disampaikan oleh pihak lain, bahwa ada berantai WA yang menyatakan bahwa pihak saksi yang telah diundang oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk tidak hadir. Ini kami ada buktinya atas suruhan seseorang. Nah, pertanyaannya, mengapa seseorang tersebut harus menghalang-halangi para saksi ini untuk hadir di Bawaslu? Itu pertanyaan bagi kita. Seharusnya para saksi-saksi ini didorong untuk hadir di Bawaslu, bukan malah sebaliknya untuk disarankan untuk tidak hadir. Jadi apa yang saya sampaikan kami bisa mempertanggungjawabkan karena kami sangat paham. Yang pertama kaitan dengan prinsip praduga tak bersalah, presumption of innocence. Mari kita bersama junjung tinggi prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Di akun pribadi seseorang sudah ada justifikasi, sudah ada vonis bahwa hal ini seolah-olah apa yang dituduhkan itu adalah sudah benar adanya. Artinya itu mendahului. Pada saat ini statusnya itu adalah sedang berproses dalam tahapan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu. Mengundanglah dari pelapor, diundanglah dari para saksi, diundanglah dari pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui persis. Selanjutnya kaitan dengan kualifikasi saksi. Kemarin ada saksi yang menyatakan bahwa mengetahui persis kejadian tersebut. Saksi itu kualifikasinya adalah sebagai saksi bahwa dia betul-betul mendengar peristiwa tersebut, bahwa dia betul-betul mengalami pada waktu itu dalam peristiwa tersebut. Yang ketiganya, bahwa dia betul-betul ada di situ sebagai saksi fakta, bukan katanya dan katanya, bukan hanya sekedar testimoni the ID itu, tetapi seolah-olah saksi tersebut sudah merasa yakin bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya. Dan kami melihat bahwa di sini terungkap fakta-fakta bahwa ada hal-hal yang ternyata ditutup-tutupi fakta yang sebenarnya. Nanti teknis detailnya akan disampaikan oleh Ketua Tim Hukum dari pasangan Hajah Citra Fitriani dan Haji Dino Darsono. Demikian sekilas dari apa yang harus sampaikan. Artinya kami di sini sudah membawa bukti-bukti semuanya, karena ini bukti-bukti ini asli, sehingga nanti mungkin hanya diperlihatkan atau tidak bisa kami berikan, gitu. Karena kami sangat paham bahwa siapa yang mendalilkan, dia wajib dan harus membuktikan. Affirmati incumbit probatur. Baik, demikian. Silakan untuk rekan dari ketua tim kuasa hukum. Baik, baik teman-teman sekalian, media yang saya cintai, hormati. Seperti teman-teman semua ketahui bahwa dari kemarin mungkin dalam proses klarifikasi di Bawaslu teman-teman sudah sering bertanya kepada kami bagaimana tanggapan
dari kita sebagai terlapor terkait dengan dinamika yang sedang terjadi. Dan secara tegas kami kemarin menyatakan nanti dulu, tunggu dulu. Kita tidak mau tergesa-gesa untuk menyampaikan pernyataan atau memberikan keterangan terkait dengan jalannya perkara ini. Karena apa? Ya kita ingin menggali fakta yang sesungguhnya, gitu. Fakta yang sebenar-benarnya. Karena apa? Kaitan dengan yang telah dilakukannya pelaporan, ini kan ujungnya ini adalah dugaan tindak pidana ya, rekan-rekan. Dugaan tindak pidana, di mana di dalam sebuah proses tindak pidana itu kan yang dicarinya itu adalah persoalan kebenaran material atau material warheadnya gitu. Kebenaran yang sebenar-benarnya, fakta kejadian yang sebenar-benarnya, tidak berdasarkan rekaan atau asumsi. Gitu. Nah, berikut akan kami kupas terkait dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses klarifikasi. Baik itu keterangan yang diberikan oleh terlapor yang 14 orang maupun saksi-saksi. Karena diantaranya ini ada saksi ini sekitar 4 orang ya, kemarin. Yang sudah 4 orang. Yang sudah diperiksa itu 4 orang Dan akan menyusul 4. dan nanti akan disusul lagi 5 orang akan memberikan keterangan lagi ke Bawaslu. Kita minta untuk diperiksa karena kebetulan yang 4 orang ini mereka adalah saksi dari pelapor. Saksi yang membuat pernyataan yang hari ini pernyataannya dijadikan barang bukti di Bawaslu. Gitu. Jadi apa yang nanti akan kami terangkan ini adalah uraian dari fakta atau keterangan dan alat bukti yang kemarin disampaikan pada saat klarifikasi. Nah, untuk itu kami akan menanggapi ada beberapa hal di sini. Yang pertama, bahwa secara prinsip relawan kita yang tergabung dalam komunitas relawan Pelangi Hitam yang hari ini sedang menjadi subjek terlapor di Bawaslu Kabupaten Pangandaran itu tidak ada melakukan kegiatan yang namanya money politik. Tidak ada ya. Jadi ini perlu kami tegaskan bahwa opini yang beredar di masyarakat bahwa di Dusun Parapat di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran itu telah terjadi pembagian amplop kepada warga masyarakat. Kira-kira seperti itu narasinya. Dugaan money politiknya. Adapun pemberian amplop yang berisi uang 50.000 itu adalah merupakan akomodasi bagi relawan. Relawan ya, ini digarisbawahi ini relawan. Dan mereka itu terdaftar di KPU. Jadi relawan yang kita hire dan itu sudah ada di dalam database di Sekretariat tadi. Mereka sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi relawan. Gitu. Dan itu didaftarkan di KPU. Jadi ini yang harus dipahami ini adalah perbedaan antara kos politik dengan money politik. Ini harus dibedakan. Karena apa? Ini sifatnya kan internal. Ini internal gitu. Mereka sudah menyatakan diri siap menjadi relawan, gitu. Terus diberikan akomodasi karena mereka juga kan punya beban untuk mensosialisasikan visi misi atau mempromosikan program-program yang diusung oleh paslon nomor 1 dan merekrut lagi relawan kan seperti itu. Jadi ini yang harus dibedakan ya antara money politik dengan kos politik. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan terungkapnya dugaan. Artinya kami juga wajar kalau menduga gitu loh ya bahwa proses pelaporan ini didramatisir. Seperti itu kan? Apa yang melandasi kami berkesimpulan seperti itu? Jadi dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu kemarin itu kita ternyata baru tahu nih dari saksi ini ya, saksi yang 4 orang ini bahwa ternyata amplop dan barang bukti berupa uang 50.000 itu tidak original. Artinya itu bukan amplop atau uang yang diterima oleh masyarakat yang tergabung dalam relawan terus dijadikan barang bukti.
Jadi ceritanya tidak seperti itu. Tapi berdasarkan keterangan dari saksi itu bahwa mereka ini dimobilisasi. Ada seseorang yang memobilisasi untuk berkumpul di satu tempat dengan instruksi untuk membawa amplop kosong, ya, amplop kosong beserta selebaran kertas visi misi paslon nomor 1. Gitu. Dengan ada imbalan tentunya. Akhirnya masyarakat datanglah kan gitu. Nah, ketika itu dilakukan di hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di sebuah rumah di suatu tempat, dan kita menduga bahwa di situ memang itu telah terjadi upaya penggiringan, gitu. Ada upaya penggiringan, dikumpulkan, jadi amplop dan kertas visi misi itu dikumpulkan oleh seseorang, amplop kosong itu, dan setelah itu dikembalikan lagi kepada orang-orang tersebut yang hadir ini. Dan amplop itu sudah berisi uang sebesar 50.000. Dan mereka ini diarahkan untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa mereka itu telah menerima uang sebesar 50.000 dari tim paslon 01 dengan nomor seri sekian. Gitu. Dan itu dijadikan barang bukti di Bawaslu untuk pelaporan. Gitu. Nah, setelah itu sekira jam 14 waktu Indonesia Barat, mereka akhirnya diarahkan untuk datang ke Bawaslu melakukan pengaduan atau pelaporan atau apa seperti itu. Dan setelah itu mereka pulang. Dan setelah pulang itu mereka diberikan imbalan sebesar 200.000. Gitu. Nah, artinya ini dari beberapa rangkaian kita menemukan fakta bahwa ternyata ini diarahkan gitu. Orang-orang ini diarahkan untuk menandatangani surat pernyataan gitu. Ada surat pernyataan yang ditandatangani, bahkan ada yang dituliskan mereka hanya menandatangani karena ada keterbatasan membaca dan menulis seperti itu. Dan itu keterangannya sudah kita sampaikan kemarin pada pemeriksaan. Nah, dan sebagian besar seperti tadi yang disampaikan oleh Direktorat Hukum, ini sebagian besar sudah ada yang mencabut surat pernyataan dan laporan itu. Artinya mereka sebagian besar dari 44 itu mereka mencabut pernyataan yang hari ini dijadikan barang bukti di Bawaslu. Mereka sudah menandatanganinya karena mereka memang sebetulnya tidak tahu menang gitu. Seperti itu. Karena ya itu ada iming-iming makan-makan, terus ada imbalan dan sebagainya seperti itu. Nah, ada satu fakta yang menarik juga ini, ada salah satu orang yang memberikan kesaksian bahwa tindakan ini dilakukan disarankan gitu loh ya oleh orang yang diduga ini paham tentang hukum kan gitu, paham tentang hukum. Dan uniknya bahwa satu orang ini dia tidak pernah bertemu dengan orang yang dilaporkan dan tidak pernah menerima amplop atau pemaparan visi misi kan seperti itu. Ada satu itu dengan polosnya mereka berbicara gitu. Kita konfrontir dengan orang yang hari ini jadi subjek terlapor, kita konfrontir, kita pertemukan, pernah nggak ketemu antara hari Selasa atau Rabu dengan orang ini? Tidak pernah katanya. Pernah nggak menerima aku? Nggak pernah. Tapi dia membuat surat pernyataan bahwa seolah-olah dia menerima uang atau didatangi oleh salah satu relawan kita memaparkan visi misi dan dikasih amplop. Padahal faktanya tidak. Ada satu itu seperti itu. Artinya ini fakta ini menjadi menarik gitu ya.
Ini menjadi menarik bahwa ya kita gali kebenaran yang sebenar-benarnya gitu loh. Kalau memang betul terjadi dugaan manipulasi, silakan, karena memang ada instrumen hukumnya gitu. Tapi ya jangan juga gitu loh, bahwa ini menjadi diada-ada gitu loh. Karena kita semua punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat supaya ini melaksanakan pesta demokrasi ini ya sebaik-baiknya seperti itu. Yang terakhir mungkin saya sampaikan bahwa berdasarkan dari uraian-uraian fakta yang sudah kita sampaikan barusan, ini akhirnya kita meminta di Bawaslu ini Bawaslu ini harus bertindak objektif, itu mengedepankan prinsip-prinsip objektivitas secara rasional dan terbuka dan tentunya akuntabel, secara transparan. Artinya jangan juga memaksakan laporan yang memang sebetulnya ini apa ya, kalau kita bilang kalau dalam bahasa hukum ini masih sumir ya Pak ya. Ini sangat sumir dan ini tipis gitu loh ya, ini tafsirnya ini sangat tipis gitu. Jadi sekali lagi kami meminta ini Bawaslu beserta Gakumdu juga ini untuk menilai objektif. Karena apa? Ini terkait dengan dugaan ini rentan sekali ini menjadi konflik sosial, konflik horizontal. Karena apa? Akhirnya ini orang dengan orang, tetangga dengan tetangga ini malah jadi saling ini kan gitu. Mungkin sementara saya cukupkan, yang lain mau menambahkan barangkali. Terima kasih dikit Kabupaten Pangandaran ini jadikan kontestasi yang riang gembira, bukan ajang benci membenci, juga bukan ajang fitnah memfitnah, apalagi masyarakat menjadi subjek objek korban daripada opini-opini yang dibangun dengan narasi-narasi sedemikian rupa. Mari kita wujudkan bahwa sampaikan saja apa visi misinya, apa programnya. Silahkan mereka puji pasangan calon yang mereka dukung setinggi-tingginya. Dan kami punya hak untuk menyampaikan sebenar-benarnya dari kelebihan pasangan calon kami terkait dengan visi misi, terkait dengan program, rekam jejak dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Tapi kami di sini tidak terima apabila masyarakat dijadikan korban dari hal-hal tersebut. Khususnya dalam hal ini, karena ada beberapa orang yang telah memberikan keterangan di Bawaslu, dalam hal ini bahwa adanya rekayasa terkait barang bukti yang sudah diserahkan ke Bawaslu, makanya tunggu saja bahwa kita akan segera melakukan upaya hukum lain terkait rekayasa tersebut. Terima kasih. Silakan, mau ditambahkan? Cukup? Yang cukup? Baik, silakan dari rekan-rekan media, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait yang mencabut laporan saksi atau apa ya, pengeluaran hukum, saksi hukum dan sebagainya, penerangan hukum ke orang tersebut dari tim ini Pak. Oh ya, baik, terima kasih Pak Iwan pertanyaannya terkait dengan beberapa orang yang telah mencabut surat pernyataan yang dijadikan barang bukti laporan di Bawaslu. Ini perlu kami sampaikan dan kami tegaskan ya, karena memang kemarin kami juga melihat di media sosial ada beberapa video yang beredar bahwa ada 11 orang saksi yang diintimidasi kan seperti itu. Kurang lebih seperti itulah tafsirnya ya. Dalam keadaan shock gitu, ini dan sebagainya, itu silakan. Tapi ini perlu kami sampaikan dan kami tegaskan, bahkan bila perlu ya silakan aja dikonfrontir, biar terang benderang gitu loh. Jadi jangan hanya asumsi, karena apa, ini yang ngomong ini kan orang yang paham hukum, gitu. Jadi tidak ada gitu ya upaya intimidasi atau apapun dan sebagainya, itu murni dari kesadaran mereka, karena mereka berangkat dari ketidaktahuan. Itu. Coba Bapak bayangkan, itu yang tadi saya ceritakan itu, ya, dia kan tidak menerima apapun, gitu loh ya. Dia tidak menerima amplop atau pemaparan visi misi atau surat pernyataan relawan, tapi tiba-tiba dia jadi pelapor. Bayang nggak? Mungkin setelah dia sadar, oh ini berarti tindakan saya ini perbuatan yang tidak benar melawan hukum itu. Jadi hilang hak jelema gitu loh. Nuduh orang nggak benar. Ya mereka nyabukan
sesuatu hal yang sangat wajar gitu. Itu terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Iwan barusan, itu seperti itu Pak, kira-kira. Jadi kita tidak ada upaya mendatangi ataupun apa itu. Justru dalam hal ini adalah sebaliknya. Kita mempunyai print out dari bukti WA. Ada seseorang yang telah menyampaikan terhadap para saksi yang sebetulnya adalah saksi dari pihak pelapor untuk tidak hadir memenuhi undangan Bawaslu. Tapi karena di sini ada menyebut nama orang, karena ini nanti akan menjadi bukti kami dalam upaya hukum lain selanjutnya kaitan dengan rekayasa, kaitan dengan barang bukti itu sementara tidak bisa kami sampaikan kaitan dengan inisial. Tetapi yang sudah menjadi pemeriksaan, bukti-bukti pemeriksaan di Bawaslu, ya, itu sebagian besar faktanya seperti itu. Dan kami akan segera berunding dengan tim kuasa hukum, semuanya akan melakukan upaya hukum lain. Dalam hal ini yang terukur. Dalam hal ini bukan ke Bawaslu, karena anggap bahwa ini adalah dugaan tindak pidana umum, bukan tindak pidana pemilu. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau sampaikan? Cukup. Ya. Jadi sejumlah yang 44 orang tersebut kan sebagian tim ya, sebagian lagi bukan, karena katanya tadi ada di database-nya ada di KPU. Jadi begini, dari 44 orang ini yang sudah bisa kami buktikan datanya ada, kan tadi saya sudah bilang, kami berani mendalilkan, artinya kami pasti berani membuktikannya. Betul kan? Afirmanti incumit per basu. Seperti itu. Bahwa 44 orang ini ada semua datanya. Yang pertama data apa? Surat pernyataan kesediaan kesiapan dia untuk menjadi relawan. Dalam hal ini adalah nama relawannya adalah pelangi hitam yang diketahui oleh seseorang. Seperti itu. Itu sebagai dasar bukti. Yang kedua, bukti mereka adalah relawan, terdaftarnya mereka di KPU Kabupaten Pangandaran sebagai relawan. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, Ya. menurut Pak Anang tadi orang yang dianggap mengerti hukum itu dari kubu 02 kah? Penasihat hukumnya atau siapa? Jadi begini ya, tidak enak lah kalau saya harus berbicara secara program karena itu juga sudah menjadi pengetahuan umum ya, pengetahuan bersama bahwa di media sosial sudah beredar video itu yang menyatakan seperti yang tadi saya sampaikan, dan itu sudah menjustifikasi kalau menurut kami kan. Artinya ketika pertanyaannya bahwa apakah ini adalah orang yang mengerti hukum, silakan Anda tafsirkan karena subjeknya juga jelas. Cuma kami sangat menyayangkan saja gitu ya. Itu artinya bahwa kita sebagai seorang yang mengerti hukum itu harus berpikir adil itu sejak dalam pikiran. Yang dimaksud Muai Jiwa bukan Pak? Saya tidak akan menyebutkan namanya, ya kan gitu. Silakan saja Anda menilai sendiri. Berarti kan Anda bisa mengidentifikasi. Berarti Anda sudah lihat seperti itu. Ya setidak-tidaknya ada dua orang yang paham hukum. Ada dua orang yang paham hukum. Nah, kami tidak menyebut nama karena kami sangat mengetahui bagaimana konsekuensi ketika kami berbicara di hadapan publik, di ruang-ruang publik. Yang perlu diketahui adalah berbicara di ruang publik dengan berbicara di luar ruang publik, baik konteksnya itu dalam media sosial, platform media sosial, itu ada konsekuensi hukum, ada akibat hukum, ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya tadi ketika teman media menanyakan memaksa kepada kita harus menyebutkan nama, ya silakan ditafsirkan sendiri. Setidaknya ada dua orang yang kami anggap sangat memahami hukum. Tapi kenapa dan kenapa? Ya, dan yang terpenting bahwa kami ini adalah profesi ya, officium nobile, jadi profesi yang mulia dan terhormat. Artinya kita semua ini bertindak ini tidak lepas dari kerangka yang namanya kode etik profesi advokat.
artinya kalau kita ngomongin teman sejawat kan ada etikanya apa? Dari WA yang dari seseorang WA yang mengarahkan ke salah satu 4 yang kemarin itu Supaya tidak hadir. supaya tidak hadir. Jadi bukan hanya 4. Gitu. Berapa Tapi tuh? ada beberapa, gitu kan? Ada Ya. beberapa. Gimana? Nggak ke salah satu orang yang kemarin diklarifikasi. Ya di antaranya. Di antaranya ada satu gitu ya. Nah. Jadi ada supaya tidak datang. Hmm. Kan kami menyampaikan kepada para saksi. Sampaikan yang sebenarnya. Betul. Karena keterangan kalian semua itu dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ketika memberikan keterangan itu di bawah sumpah. Yang selanjutnya itu bisa berakibat hukum jika keterangannya tidak benar. Maka ungkapkanlah fakta yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu ketahui secara langsung. Itu namanya saksi fakta, bukan saksi omong-omong. Testimoni dia gitu, kan gitu. Apalagi kita lihat di sisi lain katanya kuasa hukum, tapi dalam kerangka pelaporan di Bawaslu, loh kok kenapa jadi saksi? Kan seperti itu kan? Apakah dia mengetahui faktanya? Dari kami semua tim kuasa hukum tidak ada yang menjadi saksi, tidak ada yang menjadi pelapor, gitu. Karena apa kita paham bagaimana hukum acara, baik hukum acara pidana, baik hukum acara kaitan dengan tidak pidana pemilu dan lain sebagainya. Tuh. Siap. Ada lagi? Silakan bertanya ke si pos-pos supaya ini terang benderang, sampaikan ke masyarakat. Mari wujudkan Pilkada Pangandaran 2024 ini dengan riang gembira. Bahkan Ketua KPU menyebutkan jadikanlah ini wisata demokrasi. Kalau jadi ajang benci membenci, kalau jadi menjadi ajang fitnah memfitnah, bagaimana mau menjadi wisata demokrasi? Yang ada wisatawan juga takut kalau begitu. Biarkanlah masyarakat memilih dengan hati nuraninya dan sampaikan ke masyarakat hal-hal yang memang harus mestinya disampaikan. Di antaranya, jangan menggunakan, kami tidak menuduh ya siapa yang menggunakan ya, jangan gunakan yang namanya black campaign, kampanye hitam, jangan gunakan negatif campaign. Fair-fair aja ini kontestasi, sampaikan aja apa visi-visinya, apa programnya yang realistis. Terima kasih. Yang lainnya silakan. Dengan dinamika yang terjadi menjelang hari H Pilkada Kabupaten Pangandaran ini, jadi sebetulnya itu memang bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab hukum saja, tapi ini menjadi tanggung jawab kami semua yang berada di tim pemenangan 01 dan juga masyarakat secara umum sebetulnya ya. Nah, terkait dengan di internal tim, ya salah satunya itu adalah kenapa kita membentuk relawan. Itu salah satu instrumen yang kita gunakan. Jadi relawan ini kita organisir supaya mereka juga paham. Kita edukasi gitu loh, mengenai rambu-rambu pemilu ini seperti apa, gitu. Nah itu salah satu instrumen kenapa kita mengorganisir relawan, ya salah satunya itu, gitu loh, untuk menjadi sarana edukasi juga supaya lebih mudah kita mengedukasi masyarakat ini gitu. Bagaimana cara menyampaikan sosialisasi dan lain sebagainya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita sebetulnya lebih mengedepankan tindakan preventif gitu terkait menghadapi dinamika ini kan seperti itu gitu. Itu salah satunya itu yang kita pakai adalah ya menggunakan instrumen relawan itu menjadi orang-orang terdidik, menjadi orang yang menjadi penyambung lidah gitu loh bagi masyarakat antara calon dengan masyarakat. Relawan inilah yang menjadi penyambung lidahnya gitu, menyampaikan visi-visi, program dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan, saya kasih contoh. Kita temukan bukti, dan kita sudah klarifikasi kepada orangnya kaitan dengan black campaign, kampanye hitam. Kampanye hitam itu adalah perbuatan melawan hukum, dan ini disampaikan di platform medsos.
Facebook, ada kita di sini. Kita tidak lakukan upaya pelaporan ke Bawaslu, tidak langsung lapor. Itu mungkin kita tanya dulu, apakah Bapak itu tahu konsekuensinya? Atau Anda tahu sendiri? Apakah ini benar Anda yang menyampaikan? Artinya, yang namanya ultimum remedium, pemidanaan itu adalah upaya terakhir bagi kita. Karena pihak kita sangat betul-betul mempertimbangkan jangan sampai masyarakat menjadi korban dari upaya-upaya yang menghalalkan segala cara. Justru jadikan masyarakat, edukasi masyarakat, sekali lagi wujudkan pilkada ini dengan riang gembira. Yang kedua, sesuai dengan jargonnya yaitu cemerlang. Cemerlang adalah ceria, meriah, dan memilih langsung. Begitu kira-kira.